Pengertian teknik kognitif restructuring adalah sebuah teknik yang lahir dari terapi kognitif dan biasanya dikaitkan dengan karya Albert Ellis, Aaron Beck, dan Dom McHenbaum. Perhatian pada upaya mengidentifikasi dan mengubah pikiran-pikiran atau pernyataan diri negatif dan keyakinan-keyakinan konseli yang tidak rasional menjadi pikiran-pikiran yang positif dan rasional. Jadi, kognitif restructuring melibatkan penerapan prinsip-prinsip belajar pada pikiran, dan teknik ini adalah dirancang untuk membantu mencapai respon emosional yang lebih baik dengan mengubah kebiasaan penilaian habitual sedemikian rupa sehingga menjadi tidak terlalu terbiasa, menurut Erfurt tahun 2016. Dan menurut Nur Salim tahun 2013 menyatakan bahwa kognitif teknik restructuring ini memusatkan perhatian pada upaya mengidentifikasi dan mengubah pikiran-pikiran atau pernyataan negatif dan keyakinan-keyakinan konseli yang rasional. Teknik kognitif restructuring ini bertujuan untuk menyangkal distorsi kognitif atau fundamental kesalahan berpikir dengan tujuan menggantikan pikiran seseorang yang tidak rasional ke keyakinan kontrafaktual, menurut Firdaus tahun 2020. Latar belakang permasalahan klien mengalami kecemasan dan rasa takut terhadap penilaian orang lain yang berdampak negatif pada aktivitas sehari-hari, khususnya dalam konteks perkuliahan seperti presentasi atau tugas kelompok. Permasalahan ini berakar dari pengalaman masa lalu yang mempengaruhi pola pikir dan persepsi klien terhadap dirinya sendiri, sehingga memunculkan keyakinan irasional yang menyebabkan penghindaran situasi sosial dan penurunan rasa percaya diri. Melalui konseling dengan pendekatan kognitif restructuring, klien diarahkan untuk mengidentifikasi pikiran negatif, mengevaluasi validitasnya, dan menggantinya dengan pola pikir yang lebih positif dan rasional. Proses ini bertujuan untuk mengurangi kecemasan klien. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bu, selamat masuk. Iya Bu. Silakan duduk. Iya Bu. Selamat malam. Malam. Oke, di sini saya bicara dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Melisa. Oh, baik Melisa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saruni Pantulu. Di sini saya bertindak sebagai konselor Anda pada malam hari ini. Nah, Melisa, kalau boleh saya tahu, Melisa kesini naik apa? Saya kesini naik motor. Naik motor sendiri ya? Iya Bu. Oh, kalau boleh tahu usia Melisa sekarang berapa? Sekarang usia saya 21 tahun. 21 tahun. Melisa sekarang tinggalnya di daerah mana? Saya tinggal di Dualemo. Wah, di Bualemo ya? Lumayan jauh ya perjalanan Melisa ke sini. Iya Bu. Kalau boleh tahu, Melisa anak keberapa dari berapa bersaudara nih? Kebetulan saya anak kedua dari 3 bersaudara. Oh, jadi Melisa anak kedua dari 3 bersaudara. Oke, akhir-akhir ini kesibukan Melisa apa saja sih? Kebetulan akhir-akhir ini saya sibuk kuliah Bu. Oh, sibuk kuliah ya? Sudah semester berapa Melisa? Saya sudah semester 5. Wah, lagi sibuk-sibuknya banget ya? Iya Bu. Nah, Melisa, sebelum kita beranjak lebih jauh, apakah Melisa sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Kebetulan belum pernah Bu, baru kali ini saya melakukan konseling. Baik, Melisa, perlu Anda ketahui bahwasannya di sini saya sebagai konselor Anda. Nah, saya di sini sebagai perantara untuk memberikan bantuan kepada Anda, tetapi di sini semua keputusan Anda yang memilih dan bukan dari saya. Konseling itu sendiri dilandasi oleh asas-asas seperti kerahasiaan, sukarela, keterbukaan, dan sebagainya, termasuk asas rahasia. Jadi, Melisa, tidak perlu khawatir apa yang akan kita bicarakan nanti itu diketahui oleh orang lain. Selain itu, konseling ini sifatnya sukarela, yaitu baik dari pihak saya maupun Anda, tidak ada suatu paksaan dari pihak manapun. Nah,
apabila tidak ada rasa keterbukaan dari Anda, proses konseling ini tidak akan terjadi secara optimal dan maksimal. Saya tidak akan memberitahu kepada siapapun tanpa seizin Anda terkait informasi yang akan Anda sampaikan nanti. Jadi bagaimana? Apakah sudah jelas dengan apa yang sudah saya katakan? Iya Bu, sudah jelas dan saya sudah paham. Baik Melisa, selain itu pertemuan kita pada sesi pertama ini durasinya kurang lebih 30 menit. Apakah dengan durasi waktu tersebut Melisa bersedia? Iya Bu, saya bersedia. Baik, jika Melisa sudah paham, langsung saja kita mulai ke sesi konselingnya. Apakah akhir-akhir ini ada yang mengganggu pikiran atau bahkan aktivitas Melisa? Jika ditanya, akhir-akhir ini saya agak susah menjelaskan apa yang saya rasakan. Baik, bagaimana kalau kita mulai dari adakah hal-hal atau pemikiran yang mengganggu sampai ke aktivitas sehari-harinya Melisa nih? Jadi ada beberapa hal yang paling mengganggu. Nah, jika ditanya, hal yang paling mengganggu adalah ketakutan saya akan penilaian orang lain. Nah, hal itu membuat saya takut berbuat kesalahan. Baik, jadi Anda memiliki ketakutan akan nilai orang lain terhadap Anda yang menyebabkan Anda takut untuk berbuat salah. Jika bisa dijelaskan lebih lanjut, perasaan takut yang Anda rasakan ini kira-kira seperti apa sih Melisa? Perasaan cemas ketika bertemu dengan banyak orang, cemas bahkan panik ketika berbicara di depan kelas. Sementara di perkuliahan saya banyak tugas yang menuntut saya untuk berpresentasi di depan orang banyak atau berbicara di depan orang. Kira-kira rasa cemas dan takut ini sudah Melisa rasakan sejak kapan? Sejak saya mulai duduk di bangku perkuliahan. Saat itu saya diminta untuk presentasi di depan kelas. Kemudian saya merasa gugup dan teman-teman saya menertawakan saya karena saya salah dalam presentasi. Kemudian sejak saat itu saya merasa takut untuk berbicara di depan orang banyak. Baik, jadi dengan kejadian itu hal itu membuat Melisa jadi merasa seperti yang Melisa katakan tadi. Jadi hal itu yang membuat semuanya terjadi sampai sekarang. Iya Bu, sampai sekarang. Apakah perasaan takut dan cemas yang Melisa rasakan ini pernah membuat Melisa mencoba untuk menghindari situasi tersebut? Misalnya nih, tidak datang apabila ada pertemuan kelompok atau mencoba mencari alasan untuk tidak berbicara di depan? Iya, saya seringkali menghindari situasi itu. Saya kadang beralasan sakit atau sibuk agar tidak hadir. Nah, kalaupun harus hadir, saya cenderung diam dan berharap tidak ada yang meminta saya untuk berbicara. Bagaimana perasaan Melisa setelah menghindari situasi tersebut? Apakah Melisa merasa lega atau justru ada perasaan lain yang muncul? Awalnya saya merasa lega, tapi kemudian saya merasa bersalah karena saya tidak berkontribusi. Saya takut teman-teman berpikir bahwa saya tidak bertanggung jawab. Oke, saya bisa lihat ke mana arah dari permasalahan yang Melisa alami. Misalnya Anda mengalami suatu kejadian. Nah, dan dari kejadian tersebut yang menyebabkan timbulnya masalah bagi Melisa. Jadi yang mana Melisa merasa cemas dan takut terhadap penilaian orang lain terhadap Melisa. Tetapi Melisa sudah mencoba untuk menghindari situasi tersebut. Namun cara tersebut masih belum bisa membuat Melisa lega, seperti itu? Iya, kurang lebih seperti itu. Sekarang Melisa, apakah penilaian orang lain terhadap Melisa begitu penting bagi Melisa? Jika penting, dari skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa penting penilaian orang lain terhadap diri Melisa? Sepertinya ada di angka 10. Wah, jadi ada di angka 10 ya, yang berarti sangat penting bagi Melisa. Nah, kita kembali lagi di awal. Melisa tadi mengatakan bahwa Melisa khawatir ketika orang lain menilai Melisa seperti ini dan seperti itu. Yang berarti hal ini berdasarkan hanya pemikiran Melisa saja. Ya, saya pikir mereka memandang saya tidak bisa diandalkan, orang yang tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan hanya untuk berbicara di depan dan masih banyak lagi. Kira-kira Melisa pernah tidak menanyakan langsung kepada misalnya teman sekelasnya Melisa,
apa yang mereka pikirkan tentang diri Melisa? Kalau saat ini belum pernah sibuk, Kalau boleh tahu alasannya kenapa? karena saya takut untuk menanyakan hal itu. Oke, saya paham perasaan Melisa. Setiap dari kita wajar memiliki keyakinan atau pemikiran masing-masing. Akan tetapi dari kita sendiri pun punya andil dalam mengambil kontrol terhadap pemikiran-pemikiran yang muncul tersebut. Sekarang dengan situasi yang memunculkan pikiran-pikiran Melisa tadi, bagaimana jika kita coba dengan mengganti respon yang tadi itu dengan pemikiran yang berbeda. Misalnya nih, ketika Melisa maju untuk berbicara di depan kelas dengan semua tatapan serius dari teman-teman Melisa. Coba Melisa pikirkan bahwa mereka itu menatap dengan serius sebagai bentuk perhatian dan fokus mereka dalam mendengarkan materi yang akan Melisa sampaikan. Dan ketika Melisa semisal melakukan kesalahan, Melisa masih bisa untuk memperbaikinya pada sesi presentasi berikutnya. Mereka masih akan membalas kesalahan tersebut. Tetapi dalam hal ini bermaksud untuk menjadi bahan pembelajaran bagi semua mahasiswa. Atau Melisa bisa memberikan atau memikirkan alasan-alasan lain ketika mereka memperhatikan Melisa ketika Melisa berbicara di depan. Apakah saya bisa melakukannya? Dan dengan alasan lain seperti apa? Anda pasti bisa melakukannya. Sekarang coba Melisa bayangkan, Melisa berada di dalam atau di depan kelas yang berisi semua teman-teman seangkatan atau sekelasnya Melisa. Nah, dan sekarang adalah giliran kelompok Melisa untuk maju. Dan Melisa ditunjuk sebagai perwakilan kelompok untuk menjelaskan materi yang telah kelompok Melisa siapkan. Ketika Melisa mulai menjelaskan, Melisa mencoba untuk fokus dengan menatap semua teman-teman kelasnya Melisa. Nah, Melisa mulai dengan menarik nafas yang dalam, lalu hembuskan, tersenyum menatap mereka, dan mencoba untuk menghentikan pikiran-pikiran bahwa teman-teman Melisa itu menilai buruk tentang Melisa. Pikirkan bahwa beberapa dari mereka itu antusias mendengar penjelasan dari Melisa. Dan pikirkan juga bahwa beberapa dari mereka tidak begitu peduli dengan apa yang Melisa lakukan. Pikirkan juga ketika misalnya ada dari teman-teman Melisa, ini bukan tentang diri Melisa saja, tetapi tentang diri orang lain. Mereka tidak terlalu fokus dengan diri Melisa sebenarnya. Saya belum tentu mereka fokus dengan saya. Bisa jadi mereka membicarakan atau menertawakan orang lain dan bukan saya. Nah, untuk lebih meyakinkan Melisa, saya bisa meminta Melisa untuk menuliskan pikiran-pikiran buruk yang muncul tentang diri Melisa. Kemudian, Melisa juga dapat meminta beberapa dari teman-teman sekelas Melisa untuk menuliskan tentang apa yang mereka pikirkan tentang Melisa. Nah, hal ini bertujuan agar Melisa pun tahu apa yang mereka pikirkan tentang diri Melisa, bukan dari apa yang Melisa pikirkan. Jadi bisa saya kumpulkan hasilnya untuk di sesi berikutnya. Akan saya coba. Tapi bagaimana jika ternyata yang saya pikirkan tentang penilaian mereka terhadap saya itu benar? Setiap orang memiliki jalan pikirannya masing-masing. Setiap kepala juga punya cara yang berbeda dalam menilai sesuatu. Nah, itulah alasan bahwa kita tidak akan hidup tenang jika selalu sibuk dengan penilaian orang lain. Jangan mau dipusingkan dengan komentar-komentar orang lain, Melisa, karena mulut mereka tidak akan pernah diam. Jika kita yakin berada di jalan yang benar, telah memberikan hak orang lain, telah menjalankan kewajiban, sudah menampilkan akhlak yang baik, maka tutup telinga Melisa rapat-rapat dari komentar orang-orang, karena mereka tidak akan berhenti menuduh dan mencari kesalahan. Mengapa? Karena memang itulah kerjaan mereka. Nah, saya teringat para nabi saja yang telah sempurna dan tidak memiliki cacat, tetap saja mereka penuh dengan hinaan, cacian, bahkan tuduhan. Apalagi kita yang menyimpan banyak aib dan kesalahan ini. Rasulullah SAW, Nabi kita,
pernah disebut sebagai pendusta atau bahkan orang gila atau nabi penyair, yang mana itu tertulis dalam Quran surat Asy-Syaffat ayat 36. Dan mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan kesembahan kami karena orang atau seorang penyair yang gila itu? Nah, jadi kita tidak bisa mengontrol bagaimana pemikiran orang lain tentang kita, tetapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri, penilaian yang mana yang harus kita dengar dan yang mana yang tidak perlu kita dengar. Karena seputih apapun diri kita, pasti akan tampak hitam di mata mereka. Jadi, sibukkan diri Anda untuk menjadi yang terbaik di mata Allah, karena hanya penilaiannya lah yang dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Ya, Anda benar tentang itu, karena setiap orang mempunyai pemikiran masing-masing kepada orang lain. Saya pun begitu. Saya tidak harus berfokus pada penilaian tersebut, karena yang harus saya capai adalah menjadi yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Sekarang dengan pertimbangan dan alasan serta cara-cara yang telah kita bicarakan tadi, bagaimana penilaian Melisa tentang seberapa pentingnya penilaian orang lain terhadap diri Melisa? Sudah jauh lebih berkurang, mungkin sudah diangkat 3. Baik, jadi apakah mungkin rasa khawatir dan takut tadi sudah bisa Anda kontrol dengan mencoba menghentikan pemikiran-pemikiran negatif Melisa? Mungkin saja. Jadi ketika nanti Melisa akan maju di depan, bertemu dengan banyak orang, bekerja sama dalam kelompok, ataupun melakukan kesalahan dalam tugas perkuliahan Melisa akan menafsirkan bahwa tidak semua orang menilai buruk tentang Melisa, ataupun bahkan tidak ada yang peduli tentang hal itu. Ya, benar. Baik, pada sesi pertemuan pertama kita kali ini, saya melihat banyak progres yang Melisa lakukan. Terima kasih kerjasama yang baik dari Melisa untuk tugas yang saya berikan. Kita ketemu pada sesi berikutnya. Terima kasih dan semoga hari Anda menyenangkan. Ya, terima kasih banyak.